Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wisdiatuti, Eskom, MAK. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan dengan NIM 112211116, kelas MA 22C01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Pengertian pajak PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, royalti, penyerahan jasa, serta hadiah dan penghargaan. Pajak ini bersifat dipotong oleh pemberi penghasilan dan merupakan angsuran pajak tahunan. Karakteristik utama. Yang pertama dari sifat pajak yang dipotong yaitu withholding tax. Yang kedua ada pemotong, pemberi penghasilan. Yang ketiga ada yang dipotong dan yang kuat ada fungsi angsuran PPh tahunan. Dasar hukumnya, PPh pasal 23 meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah pada tahun 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Pasal 23 mengatur objek pajak, pengecualian dan kewajiban pemotongan. Berikutnya ada tarif PPh pasal 23. Tarif 15% berlaku untuk penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan. Sedangkan tarif 2% dikenakan atas penghasilan dari jasa seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi dan konsultan dan jasa lainnya yang diatur. Tarif ini diterapkan pada jumlah bruto sebelum pajak. Berikutnya ada contoh perhitungan. Contoh satu, jasa konsultan dengan nilai kontrak 50 juta rupiah dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2% menjadi PPh 23 yang dipotong 50 juta rupiah dikali 2% sama dengan 1 juta rupiah. Yang diterima konsultan sama dengan 50 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah sama dengan 49 juta ribu rupiah. Yang cara perhitungan yang kedua terdapat bunga deposito. Di sini bunga deposito sebesar 10 juta rupiah dikenakan tarif PPh 23 sebesar 15%. PPh 23 dipotong sama dengan 10 juta rupiah dikali 15% sama dengan 1.500.000 rupiah. Yang diterima nasabah
yaitu 10 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 8.500.000 rupiah. Berikutnya ada bukti pemotongan. Bukti potong PPh pasal 23 mengatur menggunakan form F113301 e-bupot yang terdiri dari 3 lembar. Lembar satu dan 2 diberikan kepada yang dipotong. Lembar ketiga disimpan oleh pemotong. Untuk informasi dalam bukti potong meliputi identitas pemotong dan yang dipotong, jenis penghasilan, jumlah bruto pajak yang dipotong, dan tanggal pemotongan. Eh, Berikutnya penyetoran dan pelaporan. Penyetoran PPh pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya lewat bank pos persepsi atau e-billing dengan kode akun 411128. Sedangkan untuk pelaporan dilakukan setiap bulan melalui SPT masa PPh 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, baik lewat SPT, e-form maupun manual. Berikutnya ada pajak yang tidak dipotong PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar kepada bank. Kedua, penghasilan yang bersifat final, PPh final. Yang ketiga, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang terakhir ada penghasilan yang dibayar kepada WP dengan omset lebih dari 4,8 miliar rupiah. PPh 23 garis miring tahun 2018. Berikutnya ada subjek pajak yang wajib memotong PPh pasal 23 adalah badan usaha seperti PT, CV, koperasi, BUMN, BUMD, dan bentuk usaha tetap dan orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak. Eh, Berikutnya yang dikenakan pajak adalah wajib pajak dalam negeri untuk usaha tetap. Berikutnya pembayaran kepada wajib pajak. Pembayaran kepada WP luar negeri menggunakan PPh 26 dan pembayaran orang pribadi kecuali yang ditunjuk. Berikutnya ada objek PPh 23, penghasilan dari modal, dividen kecuali yang dikecualikan, bunga deposito, obligasi, pinjaman, royalti seperti hak cipta, merek, serta hadiah penghargaan. Penghasilan dari jasa, jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan. Profesi seperti notaris, akuntan, arsitek, dan jasa hanya sesuai dengan PMK 141 tahun 2015. Berikutnya ada sanksi perpajakan.
Denda 20% dari pajak yang tidak atau kurang dipotong jika lupa memotong. Denda 2% per bulan untuk keterlambatan setor. Denda 100.000 per pajak untuk terlambat lapor. Denda 250.000 per bukti potong jika tidak menyerahkan bukti potong. Berikutnya untuk sanksi pidana berupa kurungan atau denda berkali lipat dari jumlah pajak. Kita menuju studi kasus. Contoh PT Maju Jaya Abadi membayar jasa konsultan hukum sebesar 30 juta, bunga pinjaman ke bank 15 juta, sewa gedung 25 juta, dan jasa security 10 juta. Maka total PPh tiga yang harus dipotong adalah 3.550.000 rupiah sesuai tarif masing-masing jenis penghasilan. Kesimpulannya, PPh pasal 23 adalah wajib pajak potong yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan dengan tarif 2% untuk jasa dan 15% untuk modal. Bayar pajak paling lambat tanggal 10 dan lapor pajak paling lambat tanggal 20 setelah bulannya. Bukti potong wajib diterbitkan. Sistem ini memudahkan administrasi negara, menjamin penerima pajak mendistribusikan beban secara adil, serta mencegah penghindaran pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.